Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dari rumah saya mengucapkan kepada semua Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kami kasihi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Mari kita membaca bersama. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Dalam sebuah artikel di Spiegel Online tentang studi dari seorang psikolog dan lembaga peneliti Robert Koch Institute mengenai mentalitas manusia menghadapi COVID-19 dengan 1.000 orang sampel ditemukan bahwa ada kekesalan dalam diri masyarakat yang pada awalnya rela tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketaatan itu berhasil menekan laju infeksi COVID-19 di Jerman. Tapi setelah minggu kelima, karena lambatnya laju perekonomian, politisi di televisi memberi pelonggaran pembatasan kontak sosial, khususnya menjelang hari-hari Paskah, agar dapat keluarga saling berkunjung. Mereka juga membicarakan supaya pabrik sudah mulai bisa beroperasi dengan tetap menjaga jarak. Penutupan sekolah ternyata tidak membawa dampak yang begitu banyak. Sebab bukan anak-anak yang menjadi pembawa virus, tetapi cenderung orang dewasa. Dengan social distancing, mulai timbul kekesalan dalam diri masyarakat karena mereka merasa terkungkung dengan stay at home. Suatu situasi yang mempersempit ruang gerak, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini mulai membosankan. Anak-anak mulai merindukan sekolahnya dan bertemu dengan teman-teman sekolah. Pekerja-pekerja sudah memulai rindu dengan rutinitas setiap harinya. Dan jemaat Allah sudah semakin merindukan untuk beribadah di dalam gereja. Dengan adanya pelonggaran pembatasan kontak sosial, masyarakat mulai bergerak. Mereka ingin berjumpa dengan orang lain. Namun, para medis tetap menganjurkan stay at home. Karena ternyata
diduga jika pelonggaran ini terjadi, akan ada lonjakan yang mengejutkan. Bisa mencapai 5.000 orang lebih yang akan terinfeksi di Jerman bila pelonggaran terjadi. Kerinduan berasal dari kata rindu, yaitu sangat ingin dan berharap benar pada sesuatu. Atau rindu adalah suatu keinginan yang sangat kuat untuk bertemu. Dalam Mazmur 42 ini, pemazmur dan umat Israel merindukan bait Allah. Mereka menggambarkan situasi hati mereka seperti rusa merindukan air. Kerinduan pemazmur seperti tanah gersang yang membutuhkan air. Hal ini dia ungkapkan dengan mengatakan, jiwaku haus kepada Allah. Dia mempertanyakan, sampai berapa lama lagi hal ini akan berlangsung? Bilakah aku boleh melihat Allah? Pertanyaan ini sebagai bentuk kerinduan kepada Allah akan kehadirannya dalam situasi sulit. Dia tahu Allah itu hidup. Tetapi menjadi pertanyaan dalam dirinya, mengapa Allah membiarkan hatinya gelisah seperti rusa yang merindukan air? Dalam satu lukisan, ada satu lukisan yang sangat indah dengan objek lukisan rusa. Pelukis memanjakan mata orang yang melihat lukisan tersebut, di mana rusa ini berbaring di rumput yang hijau di bawah jejeran pohon yang rindang. Ada langit yang biru membentang. Ada air jernih dekat dengan rusa tersebut. Lukisan itu memberikan kedamaian bagi orang yang memandangnya. Namun pemazmur menggambarkan kebalikan dari lukisan tersebut, di mana rusa yang berada di tepi air hendak minum, tetapi dia takut karena ada predator di dalam air yang tiba-tiba boleh menerkamnya. Ada buaya yang siap menerkam kapan rusa itu minum. Sangat tragis, di dekat air rusa kehausan. Maka sebagai yang haus dia menjerit. Dia didesak untuk minum, tetapi dia takut ada predator. Dia menjerit karena rasa haus yang mendesak. Demikianlah jiwa pemazmur yang berada di dalam pengasingan. Jika kita membaca dalam Bilangan 16 dikatakan bahwa Bani Korah sedang tersisih dari hadapan Allah. Mereka disisihkan dari peribadahan. Maka ketika menjadi orang tersisih, mereka tidak dapat ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah. Mereka mulai merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin dalam situasi ketersisihan itulah, ketika mereka merindukan bait Allah, mereka mengungkapkan perasaan ini dalam Mazmur 42 ini. Ada bait Allah di Yerusalem, bait yang megah. Namun mereka tidak bisa beribadah ke sana karena situasi mereka dalam pengasingan. Sama halnya dengan kita pada hari ini, kita memasuki ibadah ke-6 di rumah masing-masing. Meski kita memiliki rumah ibadah, bait suci, tapi kita tidak bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman karena anjuran pemerintah untuk stay at home.
kita diminta untuk menjaga jarak, social distancing dan physical distancing. Hal ini menjadi membuat jarak antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa lagi berada bersama di bawah bait Allah karena kita sedang berada di bawah tekanan pandemi COVID-19. Maka sebagaimana pemazmur mempertanyakan Allah, bilakah aku dapat melihat Allah? Demikian juga yang menjadi pertanyaan kita. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan situasi seperti ini terjadi? Ini menjadi pertanyaan seluruh umat manusia di muka bumi yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kesedihan demi kesedihan semakin menekan jiwa pemazmur. Orang yang haus akan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi yang menderita. Orang yang haus akan kehadiran Allah untuk menolong dari persoalan hidup. Pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kesesakan demi kesesakan melanda dan menekan. Kita bukan hanya mengalami pembatasan kontak sosial, tetapi di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19, ada 1.500.000 pedagang di Indonesia terancam tanpa penghasilan. Mal di Ramayana Depok ditutup untuk selamanya. Mereka yang di PHK menangis karena mereka tidak lagi mendapat kerja. Para pekerja harian yang berharap sesuap nasi hanya menatap, tidak bisa berkata apa-apa di tengah kelaparan mereka. Masyarakat India yang ketakutan tidak makan karena negara mereka di lockdown, berjalan pulang ke kampungnya. Bahkan ada yang mencapai ratusan kilometer dan sebagian tidak sampai ke tujuan karena sudah meninggal di jalan. Kesempatan ini menjadi kesempatan bagi pekerja-pekerja setan. Tekanan pandemi COVID-19 menjadi cara penyebar kebencian memperluas wilayah, merancang kekacauan di negara ini dengan menjara secara besar-besaran. Para pengendara ojol berkumpul bersama dan berteriak mengatakan kami akan mengadakan anarkis jika pemerintah pusat tidak membantu kami. Mereka yang mengalami kehausan melakukan kekerasan dan kebrutalan untuk mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam memutus mata rantai pandemi ini. Mengungkapkan rasa haus dengan cara yang tidak benar untuk membuat pekerja-pekerja dunia ini musuh-musuh Allah dalam mempertanyakan keberadaan Allah. Itu juga yang didengar oleh pemazmur. Ada ejekan-ejekan yang bertanya, di manakah Allahmu? Di manakah Tuhanmu? COVID-19 yang memakan ribuan korban menjadi cara iblis mempertanyakan keberadaan Allah. Ketika Menteri Kesehatan dan Wakil Presiden mengajak masyarakat berdoa mengatasi masalah pandemik ini, muncul ejekan dan hinaan. Karena ajakan berdoa tidak mengurangi jumlah yang terpapar. Di manakah Tuhanmu? Suatu pertanyaan yang semakin menjepit jiwa pemazmur. Air yang melimpah ruah, semakin jauh dari jangkauan karena predator yang siap memangsa. Pada akhirnya, pemazmur merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu.
Dia memalingkan wajahnya dari persoalan kedahagaan. Dia memalingkan wajahnya dari masalah yang menekannya. Dan ia mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dialah Allah dengan tangannya yang kuat menuntun orang Israel keluar dari rumah perbudakan. Dia yang menuntun orang Israel selama 40 tahun di gurun pasir. Menyediakan roti dari surga. Menjadi tiang awan pada siang hari. Dan tiang api pada malam hari. Dialah Allah yang memancarkan air dari gunung batu. Ketika orang Israel bersungut-sungut karena kehausan. Kenangan akan penyertaan Tuhan di masa lalu membentikan rentihan dari pemazmur. Dia mulai bertanya kepada dirinya yang sempat meragukan Tuhan. Dia bertanya kepada dirinya karena mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mengapa kita di situasi yang sulit sekarang ini mencurigai Tuhan meninggalkan kita ketika kita ditimpa oleh masalah? Mengapa pemazmur melupakan energi positif yang diberikan Tuhan saat melewati keramaian orang-orang untuk masuk ke bait Allah pada pesta Pondok Daun? Pemazmur menghentikan keluh kesahnya, menghentikan tangisannya yang mengganggu pertumbuhan kerohaniannya dan mengajak dirinya sendiri untuk berdamai dengan keadaan yang sulit. Satu-satunya kekuatan umat percaya untuk dapat bertahan dan mampu melewati kesulitan hidup ialah berharaplah kepada Tuhan dan selalu hidup dengan ucapan syukur. Pengharapan memulihkan jiwa yang gundah gulana. Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan berakhir COVID-19 ini. Tapi pengharapan memberikan jaminan dan kepastian bagi kita bahwa badai ini pasti akan berlalu. Tuhan pasti memberikan satu masa yang baik bagi kita. Pengharapan memberi kekuatan bagi orang yang gundah gulana. Berkumpul di bait Allah dengan saudara-saudara seiman memberi hiburan bagi pemazmur. Keponakan saya berkata kepada ibunya untuk menghibur dirinya ketika stay at home. Dia katakan, "Mom, hebat ya. Tiba-tiba belum apa-apa kita lakukan, nanti saya masuk sekolah sudah kelas 5. Adiknya pun tidak mau ketinggalan untuk menghibur diri dan berkata, "Saya juga, Mom." Tiba-tiba sudah kelas 3. Dalam pengharapan itu mereka bisa tetap bersyukur dengan keadaan serta memandang kepada satu masa bahwa semester depan mereka sudah naik kelas. Ucapan syukur mengubah duka menjadi sukacita. Ucapan syukur mengingatkan kita bahwa darah Kristus yang tercurah di Golgota telah memurnikan kita menjadi seperti bayi yang baru lahir yang merindukan susu yang murni. Dan kebangkitan Kristus mengubah manusia lama kita yang rentan dengan sungut-sungut menjadi manusia yang baru yang hidup dalam pengharapan dan ucapan syukur. Berharaplah kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan bertindak dan ambil bagian dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah kehausan kami.
bahwa Yesus Kristus sudah hadir ke dunia ini menjadi sumber kehidupan kami, mata air yang sejuk yang melepaskan kami dari keterpurukan. Berkati semua jemaat-Mu di dalam ibadah ini untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Amin.